Teguran itu baik. Pernahkah saudara merasa digetuk hatinya saat mendengar firman Tuhan? Tapi saudara langsung berkata, itu buat orang lain, bukan buat saya. Padahal mungkin Allah sedang mengetuk hati kita dan kita sedang menutup pintu hati kita. Mari kita melihat Injil Matius 14 ayat 4 firman Tuhan demikian. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Yohanes Pembaptis berani menegur Raja Herodes karena ia menikahi istri saudaranya. Yohanes tidak takut menegur kekuasaannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yohanes dipenggal karena teguran itu. Tapi apakah Herodes mendengarkan? Tidak. Ia menutup telinga. Ia membungkam suara itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih suka mendengar hal-hal yang enak didengar? Atau kita berani terbuka ketika firman Tuhan menusuk hati kita yang paling dalam? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, jangan padamkan roh. Seringkali kita tidak menyadari bahwa teguran Roh Kudus bisa datang melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui situasi hidup kita, dan bahkan melalui sesama manusia. Dan ketika itu terasa menyakitkan, kita sering sekali langsung melindungi diri dengan berkata kepada orang yang menegur, jangan menghakimi. Padahal teguran adalah tanda kasih Allah yang tidak ingin kita terus berjalan dalam kekeliruan. Dan firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata manis. Ia hidup, ia tajam, ia menghakimi, ia mengubah. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman itu menembus sampai ke bagian paling dalam dari diri kita. Tempat kita bersembunyi dari diri sendiri. Tetapi yang perlu kita ingat, Yesus adalah pribadi yang paling tajam dan yang paling penuh kasih. Ia menegur orang Farisi, tapi ia juga mengasihi para pendosa itu. Ia tidak takut mengatakan kebenaran. Ia selalu melakukannya dengan kasih. Dan hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus masih mengetuk pintu hati kita. Bukan untuk menghukum, tapi agar kita bertobat. Bertobat sungguh-sungguh. Agar kita tidak terus hidup dengan topeng. Agar kita tidak hanya mengaku mengasihi Allah, tapi justru mencintai dunia lebih dari Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bertanya hari ini dalam diri kita sendiri. Apakah saya sedang menutup telinga terhadap teguran Roh Kudus? Apakah saya hanya ingin mendengar firman yang manis-manis saja? Seperti yang disebutkan dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya karena mereka ingin dipuaskan. Tuhan Yesus memberkati.